Zuliana. In this video, I will give you new lesson again and again. I will give you every day about English. Jadi saya akan kasih kalian materi setiap hari. Jadi kalian bisa belajar ilmu, belajar sama-sama tentang bahasa Inggris. Today's lesson is about degree of comparison. Jadi materi kali ini adalah tentang degree of comparison. What's that? Degree of comparison itu adalah materi tentang perbandingan. Jadi ada yang satu diperbandingkan dengan yang satunya. Okay, let's get started. Please watch till the end of this video. Hai, kita bahas lagi materi penting lainnya. Saya kira materi semua yang saya sampaikan adalah materi yang penting-penting. Oke, so simak ya materinya ya. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, degree of comparison. Degree of comparison itu apa ya kira-kira? Apa ya degree of comparison? Yap, betul sekali. Degree of comparison adalah kalimat yang mengandung tingkat perbandingan pada kata sifatnya. Jadi ini adalah perbandingan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu, yaitu kata sifat yang mengandung kata sifat. Aturan yang pertama, ada berapa aturan ya? 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah ada 4 aturan di sini. Oke, kita bahas satu persatu, kita kupas sampai detail semuanya sampai paham. Aturan yang pertama, di sini kan kalau degree of comparison itu ada 3. Nah, degree of comparison kan ada 3. Nah, yang pertama positive, comparative, and superlative. Kalau di sini superlatif itu positif itu adalah dasarnya, dasar kata sifatnya yang nggak dapat imbuhan apapun. Kalau komparatif itu ada artinya lebih. Kalau superlatif itu paling atau tercantik sedunia, lebih cantik. Kalau ini cantik, lebih cantik, paling cantik. Tapi sayangnya untuk yang nomor 1 ini dia hanya satu suku kata, long, nggak ada lagi, long, satu suku kata. Long yang artinya panjang, longer, jadi dapat imbuhan er, longer, longest, long panjang, longer lebih panjang, longest paling panjang. Rich, kaya, richer, lebih kaya, richest, paling kaya. Contohnya, for example, my hair is long, rambutku panjang. My hair is long, that's real, my hair is really long. My hair is long, your hair is longer than my hair. Rambutmu lebih panjang dari rambutku. Your hair is longer than my hair. She has the longest hair. Dia punya rambut terpanjang. Misalkan yang saya lihat itu di video-videonya orang luar, dia punya rambut sampai 2 meter. Itu gimana ya kalau kasih sampo, kalau keramas itu. Jadi she has the longest hair. My hair is long. Your hair is longer than my hair. Jadi di sini your hair is to be-nya, longer, lebih panjang yang ini, then ini artinya daripada. Kalau membandingkan pasti ada sesuatu yang lain yang dibandingkan. Your hair is longer than my hair. Jadi your hair perbandingannya sama rambutku. Yang ini she has the longest hair, gak ada bandingannya lagi. Jadi dia punya rambut terpanjang, paling panjang. Oke? Ini yang aturan pertama. Aturan kedua, dia mempunyai 3 suku kata atau lebih. Jadi kalau mempunyai 3 suku kata atau lebih, dia di depannya harus ada more atau most, bukan mouse, most.
3 suku kata atau lebih. Contohnya, beautiful. Ada berapa suku kata ya? Beautiful. Ada 4 suku kata. Beautiful. 3 atau 4? Beautiful. 4 lah. Pokoknya suku katanya 3 atau lebih ya. Beautiful. Ada 4 suku kata. Contohnya, beautiful kan cantik. Yes, beautiful. More beautiful. More beautiful berarti lebih cantik. Kalau tadi 3 suku kata, beautiful. 4 suku kata, 3 suku kata, dia depannya harus ada more, depan kata sifatnya. Kalau superlatif, most, paling cantik atau tercantik. Intelligent, cerdas. More intelligent, intelligent. 4 suku kata, oke? Most intelligent, paling cerdas. Contohnya, she is beautiful. I am beautiful. Dia itu cantik, saya juga cantik. Nah, ini kan kalimatnya positif. Gak ada imbuhannya. Sebelum kata sifat gak ada imbuhannya. Dia cantik, saya cantik. Nah, kalau mau ada perbandingannya, I'm more beautiful than her. Saya lebih cantik daripada dia. I'm more beautiful than her. I'm more beautiful than her. Jadi more di depan kata sifat. Nah, harus ada than untuk berbandingan. Ada bandingannya. Itu namanya comparative. Yang nggak ada bandingannya ini. Paling atau ter. My mother is most beautiful woman. Is the most beautiful woman. Karena motherku, ibuku hanya satu-satunya. The specific. My mother is the most beautiful woman. Ibuku wanita paling cantik. That's true, really. My mom is the most beautiful woman in this world. Oke. Ya, paham ya. Sekarang yang aturan number 3. Dia mempunyai 2 suku kata, kan? Dia punya 2 suku kata, kan? Ingat, 2 suku kata. Tapi dia itu belakangnya dapat belakangnya itu kata-katanya itu ada er, ada l, ada o. Ini bisa tulisan atau bisa pengucapan. Tulisan bisa ucapan. Oke? Contohnya, narrow, sempit. Narrower. Kalau ada 2 suku kata, narrow 2 suku kata, terus berakhiran o, maka dia dapat imbuhan ini er. Narrower, narrows. Sempit, lebih sempit, paling sempit atau tersempit. Kalau yang ini, gentle, artinya kan lembut. Gentler. Di sini kan tulisannya nggak el belakangnya. Gentle langsung tulisannya bukan tulisannya bukan gini ya. Gentle gitu, bukan. Tapi tulisannya kalau kita baca secara bukan bahasa Inggris, gentle gitu ya. Nah, tapi bacanya kan gentle. Nah, itu kan ucapan. Dia 2 suku kata, gentle. Dia dapat imbuhan er. Gentler, gentlest. Lembut, lebih lembut, paling lembut, atau terlembut. Contoh, for example, you are a gentleman. Kamu itu laki-laki lembut. You are a gentleman. Contoh yang kedua yang ada bandingannya, he is gentler man than you. Dia itu laki-laki yang lebih lembut. Dia itu lebih lembut, laki-laki yang lebih lembut daripada kamu. Kamu itu kasar. Oh my god. Leave him if he is not gentleman. He is gentler man than you. Dia itu laki-laki yang lebih lembut daripada kamu. Oke. Then, gentler. Ada bandingannya. Wanita ini membandingkan antara dia dan kamu. Ayo, gimana tuh?
My father is the gentleman. Ayahku laki-laki paling lembut, terlembut, nggak pernah ngomong kasar. My father is the gentlest man. Oke? So, kita ke yang selanjutnya. Nah, ini dia aturan keberapa? Oh, ini masih masuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini ada dua suku kata berakhiran er, el sama o. Yang ini dia berakhiran y or y. Dia berakhiran i. Kata-katanya itu masih dua suku kata. Happy, tapi belakangnya ini berakhiran y. Jadi berakhiran y. Happy, happy. Jadinya dapat imbuhan er. Happier, happier. Y-nya ini berubah jadi i. Terus dapat imbuhan er. Y ini jadi i terus dapat imbuhan er. Oke? Gembira, happier lebih gembira, happiest paling gembira, tergembira. Easy, easier, easiest. Nah, ini kan y-nya berubah jadi i. Oke? Mudah, lebih mudah, paling mudah. Contohnya, for example, this examination is easy. Misalkan ada siswa bilang gini, ujian ini mudah banget ujian ini. This examination is easy. Ujian ini mudah. Terus ada lagi yang bilang, your examination is easier than mine. Ujianmu itu lebih mudah dari punyaku. Boleh langsung pakai mine, boleh pakai ini panjang. Your examination is easier than my examination. Ada perbandingan. Nah, ini dia. Lebih mudah. Ujianmu lebih mudah daripada ujianku. Your examination is easier than mine. Your examination is easier than my examination. Oke? Terus ini ada siswa yang paling pintar bilang, this is easiest examination. Ini ujian yang paling mudah, yang termudah. Jadi gurunya kasih ujian yang paling mudah, termudah ke siswanya. Oke? Ini masih number 3, dua suku kata, tapi berakhiran full atau re. Akhiran katanya itu dapat full nih, careful, useful. Oke? Careful jadinya dia dapat imbuhan careful. Dua suku kata dia dapat imbuhan full. Makanya dia depannya harus ada more sama most. Hati-hati, lebih hati-hati, more careful, most careful. Useful, more useful, most useful. Berguna, lebih berguna, paling berguna atau ter. For example, this phone is useful. HP ini handphone. This handphone is useful. HP ini berguna. Untuk kondisi sekarang, this phone is useful. Terus ada lagi yang bilang karena dia butuhnya personal computer, butuhnya laptop misalkan, this PC is useful than your phone. Aku butuh laptop ini lebih berguna daripada HP-mu. Ada lagi yang bilang karena dia butuh dua-duanya, those phone and PC are most useful things. HP dan laptop itu paling berguna, sesuatu hal atau benda yang paling berguna. Oke, get it? So, sekarang kita ke materi yang ke aturan yang keempat. Oke, aturan yang keempat dia itu bentuknya berbeda-beda. Jadi dia itu sudah masuk aturan, maksudnya dia udah gini, nggak bisa dirubah lagi gitu. Jadi kalau tadi kan kata-katanya sebelumnya careful ya, di sini careful kan.
Kalau di sini useful, di sini useful. Nah, di sini enggak, dia berubah-ubah gitu, berbeda-beda. Bad, worse, worse. Little, less, least. Good, better, best. Contohnya, ini kan buruk, lebih buruk, paling buruk. Nah, ini kan berbeda-beda tuh. Satu-satu sama lain berbeda-beda. Good, best. Baik, lebih baik, paling baik. For example, my friend is good person. Temanku itu orang yang baik. Misalkan ada lagi yang bilang di dalam kelas, Rio is better friend than Roy. Rio itu teman yang lebih baik daripada Roy. Nah, ada lagi yang bilang, Tu Kinem is my best friend. Tu Kinem teman baikku, sahabatku, teman terbaikku. Oke? Udah ya. So, sekarang kita ke aturan yang terakhir. Dua benda yang sama. Jadi, bendanya itu sama. Bendanya sama. Surabaya sama Jakarta kan benda sama. Maksudnya kota sama kan, benda. Maria sama Susan sama. Sama-sama orangnya. Sama orang maksudnya, dia itu orang. Kalau ini sama-sama kota. Surabaya is as hot as Jakarta. Surabaya is hot as Jakarta. Jakarta. Surabaya is as hot as Jakarta. Maria is as beautiful as Susan. Maria is as beautiful as Susan. Jadi Surabaya itu sepanas Jakarta. Karena kota metropolitan, jadi menurut kamu Surabaya is as hot as Jakarta. Surabaya sepanas Jakarta sekarang. Surabaya is as hot as Jakarta. Maria is as beautiful as Susan. Maria secantik Susan. Jadi menurut kamu, karena cantik itu relatif kan, tapi menurut kamu dua-duanya cantik sama. Oke? Get it? Hi guys, I'm waiting your answer. I hope you get something. I hope you understand what I have talked, what I have shared to you about new lesson. Yes, about degree of comparison. That's long time explanation. I'm sure you will get something because I try that so much. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk menjelaskan tentang degree of comparison. Please watch, share, comment this video, and I'll give you next videos tentang materi yang lainnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.